Bu Intan adalah seorang ibu-ibu yang sangat suka foya-foya karena suaminya juga punya banyak uang. Ya ampun Bu, Bapak cariin loh dari tadi. Ibu di sini malah asik ngobrol sama Bu Wiwin. Loh, iya kak Pak? Kenapa Bapak nggak ngechat ataupun telepon Ibu? Gimana mau ngechat ataupun nelpon, HP Ibu aja tinggal di rumah. Iya, Ibu kelupaan. Hehehe, maaf ya Pak. Astagfirullah, saya juga ikut minta maaf ya Pak Danu. Gara-gara keasikan ngobrol sama saya, Bu Intan jadi kelupaan. Ya Bu Wiwin, gak apa-apa, santai aja kali. Istri saya itu emang suka kelupaan kalau lagi keasikan ngobrol sama orang. Bapak kalau ngomong suka betul deh. Hehehe. Ibu ini kebiasaan deh. Udah yuk mending langsung pulang aja. Barang pesanan ibu itu pada datang banyak banget. Bapak itu pusing. Ya Pak, tapi Ibu masih pengen ngobrol sama Bu Wiwin. Ngurusin barang-barang pesanan Ibu, nanti aja ngapa? Bu Intan, mending diurusin dulu itu barang-barang pesanan Bu Intan. Kasian loh, suami Ibu udah pusing kayak begitu. Apalagi sampai nyamperin Ibu ke sini. Nah Bu Wiwin aja ngomong kayak begitu. Kok ibu itu masih mau ngobrol sih? Bapak sih ngomong kayak begitu. Jadinya Bu Wiwin kan gak enak. Bu Wiwin, ikut ke rumah saya aja yuk. Kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya di rumah saya. Jangan deh Bu, saya takut malah ganggu Ibu ngeberesin barang-barang pesanan Ibu. Gak ganggu sama sekali kok Bu. Orang di rumah saya juga kan ada pembantunya. Lagian ya Bu, saya itu mau nunjukin pesanan barang-barang mewah baru saya. Saya yakin deh, ketika Bu Wiwin lihat, Bu Wiwin pasti terwow-wow. Saya sih pengen banget Bu ngeliat, tapi saya harus beresin rumah dulu ini. Duh ya ampun, mukanya Pak Danu aja udah cemberut kayak begitu. Apalagi kalau aku beneran ikut, yang ada Pak Danu bakal marah tuh. Udahlah Bu, gak usah maksa Bu Wiwin. Dia tuh juga punya banyak urusan. Ya udah deh kalau Bu Wiwin gak bisa. Tapi kapan-kapan mampir ke rumah saya ya Bu. Ya udah kalau begitu, saya dan suami saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, enak banget ya jadi Bu Intan. Suaminya itu loh, kaya raya, baik, perhatian, tanggung jawab lagi. Jadinya kehidupannya Bu Intan itu kelihatan bahagia banget. Bebas, bisa beli apa aja. Beda banget sama aku yang punya suami pemarah, kerjanya cuma jadi buruh pabrik. Tapi gak apa-apa deh, apapun pekerjaan suamiku, aku harus tetap bersyukur. Karena kan setiap orang udah dapat jatah rezeki masing-masing. Di rumah Bu Intan, noh lihat tuh barang pesanan ibu banyak banget. Ibu ini sebenarnya tiap hari tuh beli apa aja sih? Iya ibu tuh beli barang-barang yang ibu suka lah Pak. Bapak nih gak ingat apa? Pas itu kan Bapak pernah bilang kalau ibu mau beli barang apapun itu, ya beli aja. Bapak kan bilang sendiri juga kalau Bapak itu punya banyak uang. Jadi gak akan ngelarang ataupun marah kalau ibu beli barang-barang yang banyak dan mahal. Bapak inget kok, Bapak pernah bilang kayak gitu. Cuma ya maksud Bapak kalau ibu itu beli barang ya diurusin gitu. Jangan dibiarin kayak begini. Pak, ini tuh bukan dibiarin. Tapi ibu tuh lagi males aja gitu bukain barang-barang pesanan ibu ini. Oh iya, mending ibu nyuruh pembantu kita aja gimana Pak? Bu, pembantu itu kan bukan kerjaannya bukain barang-barang pesanan punya ibu. Iya sih, tapi kalau kita nyuruh ataupun minta tolong gak ada salahnya dong. Ntar tinggal kita kasih uang kan, gampang. Ya juga sih, terserah ibu lah. Tapi ya nanti kalau ada barang-barang ibu yang hilang gara-gara dibukain sama pembantu, Bapak itu nggak ikut tanggung jawab ya. Iya ya Pak, tenang aja. Lagian pembantu kita itu kan orang yang terpercaya. Jadi nggak bakal lah menghilangkan barang-barang ibu ini. Ya udah minta tolong ataupun nyuruh pembantu aja. Bapak mau istirahat dulu deh, capek banget hari ini. Bapak emangnya capek kenapa toh? Bukannya hari ini Bapak itu libur kerja ya? Libur kerja sih libur kerja Bu, tapi tadi Bapak itu harus ngurusin beberapa dokumen penting. Dan juga banyak investor yang nelponin Bapak buat bahas kerjasama. Duh ya ampun Pak, yang sabar ya. Nanti Bu beliin jamu yang paling mantep deh, biar nanti Bapak gak kecapean dan lebih fresh. Nggak usah Bu, Bapak itu tadi udah beli kok. Ya udah Bapak capek mau istirahat dulu ya di kamar. Ya udah kalau begitu mah. Din, gini, sini dong. Duh ya ampun, itu orang kemana sih dipanggilin juga kok gak datang-datang. Din, Dini. Iya Bu, ada apa? Tumben banget jam segini manggil saya. Kamu ini Dini. Dipanggilin dari tadi kok baru muncul sekarang sih. Kamu tuh emangnya lagi ngapain sih? Duh,
Maaf ya Bu, saya lagi cuci piring. Dan kebetulan saya juga tadi nggak begitu dengar kalau ibu manggil. Walah, pantesan aja. Saya mau minta tolong. Tolong bantuin saya dong untuk ngebukain semua barang-barang pesanan saya ini. Sekalian diberesin. Wah, iya ya Bu, siap. Tapi Bu, saya belum selesai cuci piringnya. Lebih baik saya menyelesaikan cuci piringnya dulu atau langsung bantuin ibu nih. Udah, nanti aja kamu ngelanjutin cuci piringnya. Langsung bantuin saya aja. Baik Bu, siap. Mana dulu ini yang mau dibuka pesanan barang-barang ibunya? Ya terserah sih mau buka yang mana dulu. Pokoknya saya minta tolong dibukain semua ya. Tapi jangan sampai ada yang hilang ataupun barangnya rusak. Iya Bu, siap. Duh ya ampun, ini ibu beli barang-barangnya pasti mahal banget ya. Soalnya bungkusnya aja udah kayak begini. Ya iyalah, mana mungkin saya tuh beli barang-barang murahan. Emang pernah apa kamu lihat saya beli barang yang murah dan juga jelek? Ya enggak sih Bu. Maaf. Ya udah kalau begitu, saya bakal beresin dan juga bukain semua barang pesanan ibu ini. Bagus. Ya udah kalau gitu, saya pantau kamu ya. Jadi buka yang benar. Duh, aku kirain Bu Intan bakal ikut bukain juga. Ternyata nyuruh aku semua yang bukain. Loh, ibu mau kemana pagi-pagi kayak begini? Mana udah rapi dan cantik kayak begitu lagi? Ibu itu ya Pak, mau ikut party sama teman-teman ibu. Nggak jauh kok dari sini. Cuma di diskotik depan sana. Apa ibu bilang? Mau party di diskotik sama teman-teman ibu? Ya ampun Bu, yang bener-bener aja lah. Sejak kapan coba ibu itu ikut-ikutan party di diskotik kayak begitu? Baru sekali ini Pak. Bapak kenapa sih kaget kayak begitu? Nggak ada salahnya kali Pak. Ibu itu kan cuma ikutan party doang. Dan ini tuh bukan party kayak anak-anak muda gitu yang minum-minum. Ibu itu cuma mau ngerayain ulang tahun teman ibu sambil party kecil-kecilan di diskotik. Mana ada Bu yang dinamain party kecil-kecilan di diskotik? Nggak boleh. Apalagi pasti nanti yang ikutan party nggak cuma cewek doang kan? Cewek semua Pak, tenang aja. Orang yang booking diskotiknya aja loh ibu. Jadi di diskotik itu nggak bakal ada orang luar ataupun cowoknya. Loh, kok bisa-bisanya ibu yang booking? Padahal kan yang ulang tahun itu temen ibu. Kenapa nggak dia aja yang booking? Dan kayaknya booking diskotik itu kan mahal banget Bu. Ya nggak apa-apa lah Pak, sekali-sekali bantu teman juga. Lagian uang Bapak itu kan banyak. Ya ampun Bu, ibu itu tuh sama sekali nggak bermanfaat loh. Mending ibu tuh beli barang-barang aja untuk ibu sendiri kayak kemarin itu loh. Daripada nyewa diskotik buat ulang tahun temen. Aduh, tuh rasanya itu berlebihan tahu Bu. Walaupun uang Bapak itu banyak ya, setidaknya jangan dipakai untuk hal-hal yang benar-benar nggak penting. Pak, ini itu hal penting tahu nggak untuk ibu? Bapak nih jangan pelit-pelit dong. Kan ibu itu pengen ngebantu dan bikin teman ibu seneng. Itu nggak salah dong Pak. Udahlah Pak ya, Bapak nih ngajakin ngobrol terus. Nanti ibu nggak berangkat-berangkat nih. Yaudah ya ibu berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun ibu nih ya, kebiasaan banget sih. Belum juga aku itu selesai ngomong udah ditinggal pergi aja. Setiap harinya kegiatan Bu Intan hanya foya-foya dan menghabiskan uang suaminya. Hingga suatu hari, Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Akhirnya Bapak pulang kerja juga. Ibu tuh mau ngomong sesuatu sama Bapak. Bu, ngomongnya nanti aja ya, bisa nggak? Bapak itu lagi capek banget dan pusing banget mikirin masalah di kantor ini. Gak mau lah, ibu itu ya maunya ngomong sekarang. Bapak tuh apa-apaan sih pakai acara membatasi kartu kredit yang Bapak kasih ke ibu? Ibu kan jadi nggak leluasa Pak beli barang-barang yang mahal dan juga mewah. Kalau kartunya terbatas kayak begitu, susah lah Pak. Maaf ya Bu, Bapak itu nggak sempet kasih tahu. Tadi masalah di kantor bener-bener rumit. Ini aja belum selesai. Besok aja masih berlanjut lagi menyelesaikan masalahnya. Dan Bapak ini sekarang membatasi kartu kredit Ibu ya. Karena masalah di kantor itu benar-benar menghabiskan banyak uang Bu. Jadi uang bulanan Bapak kasih jatah aja ya. Nggak bisa unlimited kayak biasanya Bu. Ya nggak bisa gitu lah Pak. Ibu tuh nggak bisa Pak hidup dengan jatah pas-pasan kayak ibu-ibu yang miskin. Bu, Bapak itu ngasih jatah ke ibu itu juga lumayan banyak, nggak pas-pasan banget kok. Cuma ya emang ibu nanti nggak bisa foya-foya kayak biasanya. Tapi Pak, ibu tuh pengennya foya-foya kayak biasanya. Ibu nggak mau ya dibatasin kayak begini. Ya nggak bisa gitu Bu, kan Bapak itu udah menjelaskan alasannya apa. Ibu tolong ngertiin dong, jangan egois seperti ini. Ibu itu bukan egois Pak. Ibu itu cuma menuntut hak ibu loh sebagai seorang istri yang seharusnya Bapak kasih uang banyak. Bu, kewajiban Bapak itu bukan ngasih banyak uang ke ibu, tapi ngasih nafkah. Tetap aja Pak, nafkah itu kan bisa dalam bentuk uang juga. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya, kartu kredit ibu harus dibuat unlimited lagi kayak biasanya. Enggak Bu, nggak bisa. Ibu mau buat kita itu bangkrut seketika apa? Udahlah, Bapak itu capek, jangan ngajakin ribut.
Pak, bentar Ibu belum selesai ngomong. Balikin lagi dong kartu kredit ibu yang unlimited itu, jangan dibatesin. Ya ampun, sialan. Bisa-bisanya coba Bapak Astega itu membatasi kartu kredit yang biasanya unlimited. Makin lama keadaan kantor Pak Danu semakin memburuk dan pada akhirnya perusahaan Pak Danu pun mengalami kebangkrutan. Permisi. Siapa ya? Perkenalkan Bu, saya itu Raka dari pihak bank. Saya di sini mau menyita rumah dan juga semua aset mewah milik Pak Danu. Dan juga Bu Intan. Enak banget ya datang-datang mau nyita rumah dan juga aset mewah milik saya dan suami saya. Nggak bisa. Anda itu ya nggak ada hak untuk mengambil semua itu. Loh, saya ada hak loh Bu. Ini suratnya. Di sini tertulis bahwasanya suami ibu itu tidak bisa membayar hutang di bank. Dan jaminannya adalah rumah dan semua aset mewah milik Pak Danu. Nggak mungkin. Pak, Bapak. Iya Bu, ada apa ya? Loh, ini siapa Bu? Ini loh Pak, katanya dia tuh dari pihak bank yang mau nyita rumah dan juga semua aset kita. Maafin Bapak ya Bu, Bapak terlilit hutang banyak banget akibat kebangkrutan perusahaan Bapak. Makanya Bapak itu harus pinjam uang ke bank dan menjadikan rumah dan juga semua aset kita itu sebagai jaminan. Bapak ini apa-apaan sih pakai acara minjem uang ke bank banyak banget? Dan bisa-bisanya loh Bapak menjadikan rumah dan juga semua aset kita itu sebagai jaminan. Bapak udah gila ya? Bapak melakukan hal sebesar itu tapi nggak ngomong dulu sama ibu. Bapak pikir Bapak itu bisa mengatasinya sendiri Bu. Bapak juga nggak jangka kalau hari ini ternyata pengambilan rumah dan juga seluruh aset punya kita gara-gara Bapak itu belum bisa bayar. Maaf ya Pak, Bu, jangan membuang-buang waktu saya dengan mendengarkan pertengkaran kalian. Saya ingin segera rumah ini dikosongkan dan juga saya akan mengambil semua aset mahal milik kalian. Nggak boleh. Enak aja ngambil-ngambil. Sudah Bu, biarkan, kita itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita langsung kosongkan rumah ini dan juga menyerahkan semua aset milik kita ya. Dasar suami kurang ajar. Enteng banget ya tuh mulut Bapak ngomong kayak begitu. Kalau gini caranya Pak, hidup kita bakal bener-bener susah dan miskin. Ibu nggak sudi ya Pak hidup miskin. Udahlah, mending kita cerai aja. Astagfirullahaladzim Bu, kok tega banget sih ngomong kayak begitu? Kita ini kan udah nikah bertahun-tahun dan saling janji bakal tetap bersama walaupun dalam keadaan susah ataupun senang. Ya ampun, bedain lah Pak janji sama realita. Orang mana coba Pak yang mau hidup miskin dan semua aset termasuk rumah disita sama bank. Pokoknya ibu mau kita cerai. Tenang aja Pak, ibu juga bakal langsung pergi kok. Bapak bisa tuh menikmati kemiskinan Bapak sendiri. Awas minggir. Astagfirullahaladzim, kenapa semuanya malah jadi begini sih? Aku itu nggak menyangka banget kalau ibu itu bakal tega meninggalkan aku karena kebangkrutan dan aku jatuh miskin. Yang sabar ya Pak Danu. Saya jadi kasihan melihat Pak Danu yang ditinggalkan istri Bapak karena Bapak bangkrut dan jadi miskin seperti sekarang. Iya Mas, terima kasih ya. Ya sudah, tolong segera dikosongkan rumahnya ya. Dan tolong segera diserahkan semua aset-asetnya. Ya Mas, siap. Tapi sebelum itu Mas, Masnya ada info lowongan pekerjaan nggak ya? Ya yang sekiranya gajinya lumayan besar lah. Soalnya saya itu kan benar-benar udah nggak ada pekerjaan lagi. Wah kebetulan Pak, di perusahaan teman saya yang katanya lagi butuh karyawan. Tapi gajinya nggak begitu besar sih. Emangnya Pak Danu mau? Mau banget lah Mas. Ya walaupun gajinya itu nggak begitu besar, tapi nggak apa-apa lah. Daripada saya itu ntar nggak ada kerjaan sama sekali dan nggak punya penghasilan. Betul juga sih Pak, apalagi keadaan Bapak yang memburuk seperti gini kan. Ya sudah ya Pak, kalau Bapak mau nanti saya bakal konfirmasi ke teman saya. Makasih banget loh Mas ya. Padahal Mas di sini tuh hanya untuk menyita rumah dan juga aset saya. Tapi malah Masnya itu melihat pertengkaran saya dan juga istri saya. Tapi baiknya Mas itu mau ngasih info loker ke saya. Ya Pak, nggak apa-apa, santai aja kali. Pak Danu pun kemudian bekerja menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan. Namun karena pekerjaannya sangat baik, ia bisa dengan mudah naik jabatan. Sementara itu, Loh Bu Intan, ya ampun sudah lama banget ya Bu kita tidak ketemu. Ibu gimana kabarnya? Dini, alhamdulillah kabar saya baik. Kamu sekarang kerja di mana Din? Alhamdulillah Bu, sekarang saya kerja di rumahnya temannya Pak Danu. Ya sebagai pembantu juga sih. Dan setelah ibu dan juga Pak Danu bercerai, Pak Danu itu bantuin saya buat nyariin pekerjaan Bu. Ya ampun, sok-sokan banget sih tuh orang. Udah bangkrut dan miskin, masih aja sok-sokan nyariin kamu kerjaan. Astagfirullah Bu, gak boleh bilang begitu, gak baik loh Bu. Dan kalau boleh tahu, memangnya Bu Intan dan Pak Danu kenapa bercerai? Padahal kan Pak Danu dan Bu Intan sudah menikah bertahun-tahun. Pakai nanya lagi, ya karena si Danu itu bangkrut dan miskin lah. Ya ampun, jadi alasan Bu Intan bercerai dengan Pak Danu karena itu.
Bukannya seharusnya suami istri itu selalu bersama ya Bu, walaupun dalam keadaan senang ataupun susah. Ayolah, itu mah cuma omongan doang. Kalau secara realita, mana ada coba wanita yang mau diajak susah. Udahlah, kamu nih pembantu juga, sosokan nasehatin saya. Minggir-minggir, saya mau lewat. Astagfirullah Bu, sakit tahu didorong sampai jatuh gini. Hahaha, bodoh amat, makanya jangan ngalangin jalan. Beberapa bulan kemudian. Wah, selamat ya Pak Danu. Pak Danu berhasil membangun perusahaan milik Bapak sendiri. Jujur saya itu nggak menyangka banget loh Pak. Alhamdulillah Mas. Mas Raka, ini semua hasil dari kerja keras saya. Saya juga selama ini mati-matian menabung agar bisa membangun perusahaan saya sendiri. Mantap banget Pak. Salut deh saya. Pada saat itu keadaan Pak Danu itu sangat susah. Sudah bangkrut dan miskin. Ditambah ditinggal istri lagi. Tapi Pak Danu pantang menyerah dan bisa bangkit kembali. Syukurlah ya Mas, saya itu juga gak nyangka bisa bangkit dan sukses lagi. Tapi ini semua juga kan ada kontribusi dari Mas Raka juga, karena sudah memberikan info loker saya. Ha, ya juga ya Pak. Ya ampun Pak, saya itu ada panggilan nih dari bos untuk menyita rumah dan juga aset lagi. Saya permisi dulu ya. Walah, iya Mas Raka. Malam harinya saat Pak Danu pulang kerja. Loh, aku baru sadar kalau di depan perusahaan aku itu ada diskotik yang baru. Astagfirullahaladzim, itu bukan diskotik tapi tempat penampungan wanita yang jual diri. Tiba-tiba Bu Intan menghampiri Pak Danu. Ya ampun Danu, kenapa kamu berpakaian kayak orang kantoran gitu? Padahal kan kamu tuh udah bangkrut dan juga jatuh miskin. Enak aja, sekarang aku itu sudah sukses dan bisa bangun perusahaan lagi ya. Lihat tuh di depan perusahaanku yang baru. Ada namaku juga loh tuh. Tuh. Hah, kok bisa? Ya bisa lah, tapi bentar, kenapa kamu pakai baju minim kayak gitu? Jangan-jangan kamu juga... Enggak. Duh, jangan sampai mantan suamiku tahu nih kalau aku sekarang jadi wanita yang... Apalagi ternyata dia udah sukses. Mending aku ajak balikan aja kali ya. Danu, kamu sekarang udah ada pasangan belum? Kalau belum, mending balikan sama aku yuk. Apa kamu bilang balikan sama kamu? Gak sudi ya. Wanita kayak kamu itu gak pantas dijadikan seorang pasangan. Di saat sulit kamu pergi, di saat aku itu sudah sukses kamu ngajak balik. Ya ampun, gak tahu malu banget ya kamu itu. Dan sekarang mending kamu minggir deh, aku mau pergi. Danu tunggu, aku mohon balik sama aku. Hidup aku susah sekarang Danu. Sialan. Bu Intan pun merasa sangat malu dan marah. Ini ia harus hidup susah dan bekerja sebagai wanita.